Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran kita Seni dan Budaya MTS Negeri 1 Tanggamus. Mari belajar seni budaya dan bersama kita lestarikan budaya bangsa. Baik anak-anakku sekalian, semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia, tentunya dalam semangat untuk terus belajar. Anak-anakku sekalian, ibu banggakan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi seni budaya. Apa itu materinya? Mari kita simak bersama. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama ibu adalah Martina Tribudiarti SPD. Kalian bisa memanggil ibu dengan nama panggilan Ibu Tina. Ibu di sini mengampu mata pelajaran seni budaya khusus kelas 8 dan kelas 9. Baik, pada materi di kelas 8 seni budaya kita adalah tentang kesenian tari. Tari apa? Tari tradisi. Ada apa aja di dalam rumpun tari tradisi yang akan kita pelajari? Ini ada keunikan gerak tari, kemudian ada jenis penyajian tari, dan yang terakhir adalah musik iringan tari tradisional atau tari tradisi. Kemudian pengertian tari. Tari adalah bentuk ekspresi manusia yang dituangkan dalam bentuk gerak yang indah. Karena ini adalah tari, maka ekspresinya adalah gerak. Kemudian tari tradisional itu apa sih, Bu? Tari tradisi itu adalah tarian yang berkembang di suatu daerah tertentu, memiliki 3 unsur ya. Tari 3 unsur. Ini yang perlu diingat, yaitu irama atau dikenal dengan musik, gerak, dan ekspresi, juga penghayatan. Jadi biar menghafalnya enak, wirama, wiraga, dan wirasa. Kemudian keunikan gerak tari tradisi bisa dilihat dari poin pertama gerakannya. Contohnya bagaimana, Bu? Seperti kalau Lampung punya Sigi Pungutan Bedana, itu ada keunikan geraknya. Dilihat dari mana gerakan kakinya, tangannya, kepala, juga bahkan dari senyumnya, matanya ya, itu ada gerakan-gerakannya tersendiri. Itulah keunikannya. Beda tari Lampung, tari Jawa, tari Bali punya perbedaan masing-masing. Kemudian ada iringan. Nah, jenis iringan musik juga itu berbeda, masing-masing daerah punya karakter atau keunikannya masing-masing. Dilihat dari mana? Contoh misalnya, iringan musik gamelan itu biasanya untuk mengiringi tarian Jawa, khas Jawa, bukan untuk tarian-tarian yang rampak atau cepat. Seperti apa sih, Bu, tarian cepat rampak itu? Tarian-tarian Kalimantan atau Sumatera itu biasanya tidak cocok diiringi dengan gamelan ya. Nah, jadi karakteristiknya berbeda-beda. Kemudian ada kostum. Tanpa dukungan kostum, suasana tari itu tidak akan muncul dengan baik. Maka masing-masing tari harus disesuaikan dengan jenis irama, gerakan, dan juga tujuan tari di samping kostum sebagai pendukung. Bisa dilihat dari gambar ini adalah kostum tari Lampung, dari sigernya, baju kurungnya, selendangnya, kukunya, sampai yang menjadi ciri khas adalah tapis Lampung. Itu adalah keunikan dari kostum tari Lampung. Kemudian ada tata rias, merupakan cara untuk mempercantik diri khususnya pada bagian wajah. Jadi tata rias pada seni tari ini diperlukan untuk menggambarkan atau menentukan watak tokoh di atas pentas. Ya, jadi fungsinya itu selain untuk memperindah, mempercantik tari sebagai gambaran dari karakter penari. Oke, selanjutnya jenis penyajian tari tradisi. Ada apa aja? Ada tari tunggal. Tari tunggal, namanya tunggal itu berarti sendirian, disajikan atau dibawakan oleh satu orang penari, baik laki-laki atau perempuan, maka dinamakan tari tunggal. Harus diingat ya anak-anak. Contohnya apa? Ada tari kencat lasan dari Dayak, tari pendet dari Bali. Kalau dari Lampung apa, Bu? Ada tari piring 12, itu satu orang yang membawakan. Kemudian berpasangan. Nah, namanya berpasangan berarti harus ada pasangannya ya. Bisa berlawanan jenis, laki-laki perempuan atau perempuan saja.
Contohnya apa sih Bu tari berpasangan? Di Lampung punya bedana, itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Karena namanya berpasangan maka masuk kategori tari berpasangan. Kemudian ada tarian kelompok. Nah, adalah tarian yang disajikan oleh beberapa orang dari awal sampai akhir secara berkelompok. Contohnya ada tari piring dari Padang, Sumatera Barat. Ada tari kecak dari Bali, tari gambyong, dan tari pakarena dari Sulawesi. Ya, namanya kelompok berarti beramai-ramai, lebih dari 2 orang. Itu dinamakan tarian kelompok. Kemudian selanjutnya jenis musik iringan. Ada musik internal dan eksternal. Musik internal itu artinya iringannya dilakukan sekaligus oleh penari. Maksudnya bagaimana Bu? Misal tari saman itu pakai tepukan. Jadi tepukan-tepukan tangan yang dilakukan itu sambil menari dikategorikan adalah musik internal. Jadi sambil melakukan gerakan pakai musik tepuk itu ya. Apa sih fungsi dari iringan tari? Sebagai iringan gerakan, sebagai ilustrasi, sebagai pembangun suasana. Nah, itu ya pentingnya dari musik iringan tari. Ini anak-anak harus tahu dari iringan tari ada internal, eksternal, kemudian fungsi-fungsinya harus paham ya, paling tidak harus tahu. Kemudian selanjutnya next. Selain itu musik iringan juga memiliki beberapa fungsi lain. Nah, yang pertama ada mengatur dan memberi tanda efektif kepada gerak tari, pengendali dan pemberi tanda perubahan bentuk gerakan sebagai rangsangan bagi penari, mendukung jalannya pertunjukan. Kemudian membantu mempertegas ekspresi gerak. Ada juga penuntun dan pemberi tanda awal dan akhir dari tarian tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi sekilas pembelajaran kita dengan penjelasan singkat yang dapat Ibu berikan. Semoga kalian semua paham, dan jangan lupa untuk disimak ulang video ini dan benar-benar dibaca dan dimengerti. Boleh kalian catat. Dan terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.